Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1806-1810. Bab 1806. Kenapa bukan negara Eropa? Kalau negara Barat, saya bisa mengatur agar kamu bisa masuk sekolah manapun yang kamu mau, kata Emil dengan suara berat. Sylvie berkata datar, apakah menurutmu hanya sekolah barat yang bagus? Saya minta maaf, saya orang yang akan melanjutkan studi saya dan saya pikir hanya Walet Capital Universitas dapat memberikan saya dengan platform yang cukup baik. Kau akan menemui Jasper, kan? Emila berkata dengan dingin. Ayah, saya harap Anda tidak berpikir bahwa saya tidak tahu malu dan jahat. Saya hanya akan melanjutkan studi saya. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Emil sangat marah. Namun, ketika melihat putrinya juga menatapnya dengan keras kepala dan pipinya juga merah dan bengkak, Emil tidak lagi melampiaskan amarahnya. Kamu sebaiknya pergi. Emil tampaknya telah kehilangan kekuatannya. Karena kamu sudah memikirkan tentang proses penerimaan, maka seharusnya aku tidak melakukannya. Harus mengkhawatirkanmu. Namun, saya masih akan mengingatkan Anda bahwa sebagai seorang pria, saya sangat memahami bahwa orang-orang seperti Jasper adalah racun bagi gadis-gadis seusia Anda. Meskipun racunnya menggoda, itu akan membunuh Anda jika Anda memakannya. Terutama saat ini ketika tidak ada ruang untuk negosiasi dalam hubungan saat ini antara kami dan Jasper. Saya lebih suka Anda menikah dengan warga negara normal daripada jatuh cinta pada Jasper. Kau salah paham padaku. Saya tidak pernah mempertimbangkan aspek ini. Setelah Sylvie selesai berbicara, terlepas dari apakah Emil mempercayainya atau tidak, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Setelah itu, dia berkata, sudah larut, ayah. Istirahat lebih awal, aku akan tidur juga. Benar. Sambil memegang kenop pintu, Sylvie berkata dengan tenang, aku harap kamu bisa menyingkirkan orang-orang yang mengawasiku. Sekarang itu sudah terjadi, apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang wanita? Bahkan jika saya melakukan sesuatu, itu tidak akan mempengaruhi gambaran besarnya. Setelah berbicara, terdengar suara pintu dibuka diikuti oleh suara pintu tertutup. Satu-satunya orang yang tersisa di ruang kerja adalah Emil pucat yang merasa menyesal dan kesal. Pada saat ini, kota Mauritius, suasana hati Jasper sedang tidak baik. Setelah menyelesaikan percakapan dengan Emil, dia memanfaatkan waktu istirahat 4 jam untuk tugas berikutnya. Dia tahu dia harus mencapai konsensus dengan Yulin Jun di bawah Development Bank dan Harbor City sesegera mungkin. Orang pertama yang dicari Jasper adalah Reben, orang yang bertanggung jawab atas tentara Yulin. Bapak Lain, dengan segala hormat, menilai dari situasi saat ini, tidak mungkin untuk melanjutkan rencana sebelumnya. Jasper perlahan berkata, aku mengerti maksudmu, tapi... Tidak ada tapi. Jasper jarang disela. Meski begitu, Reben tidak berpikir bahwa ada yang salah dengan melakukan ini. Dia melanjutkan, Tuan Lain, kita melempar sprat untuk menangkap ikan haring. Dalam permainan apapun, kapanpun perbedaan kekuatan antara musuh dan kita sangat besar, yang lemah harus menemukan cara lain untuk mengalahkan yang kuat. Kami menciptakan situasi ini dengan banyak kesulitan, tetapi papan sebelumnya yang relatif seimbang telah dihancurkan oleh lawan kami, jadi kami harus mengorbankan sesuatu untuk menebusnya. Selama tujuan strategis kami tercapai, kerugian dapat diterima. Jasper menyipitkan matanya dan menatap Reben di layar. Dia berkata, jika itu masalahnya, menurut Anda apa yang bisa dikorbankan,
ibu kota Waterhoof City atau ibu kota Harbor City? Bapak, lain, kurasa sudah ada pilihan di hatimu, kan? Jasper memejamkan matanya sedikit, bersandar ke kursi, dan berkata perlahan tapi menantang, ibu kota Waterhoof City terlalu kecil. Bahkan jika Anda mengorbankan mereka, itu tidak akan menghasilkan kekuatan sebanyak itu. Anda hanya akan mengorbankan mereka dengan sia-sia. Benar, ada rasa lega yang kuat dan penghargaan di mata Ruben. Rasanya seolah-olah dia sedang menyaksikan kebangkitan dan transformasi karakter yang ambisius dan kejam. Dia telah melihat ke dalam properti keluarga Jasper, yang sebenarnya bukan rahasia di kalangan bisnis domestik tingkat tinggi. Dia mulai dari awal, dan dia berasal dari keluarga kecil. Namun, dia bangkit dengan cepat dalam waktu sesingkat mungkin dengan kecepatan dan metode yang sangat ajaib. Dia mulai dari peran kecil yang tidak diketahui, perusahaan kecil, untuk menjadi tolok ukur yang sangat diperlukan bagi para pemuda yang berharga bagi pendidikan sosial generasi berikutnya di mata para pemimpin puncak Swallow Capital. Di satu sisi, dia juga telah menjadi kapal induk komersial swasta yang dikenal semua orang di Summerland. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Jasper untuk mencapai ini? Tidak terlalu panjang. Dalam waktu kurang dari satu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kuliah, Jasper telah menyelesaikan transformasi dari seorang anak miskin menjadi orang terkaya di negeri ini. Namun, semua ini tidak cukup di mata Ruben. Sosok patokan yang dibutuhkan Summerland kini tak hanya membutuhkan sikap dan pikiran yang luar biasa yang patriotik. Sifat terpenting yang harus dia miliki adalah ambisi yang liar dan karakter yang kejam. Karena Summerland baru-baru ini pembangunan, itu pasti akan ditekan oleh kekuatan asing, dan di banyak tempat di mana itu tidak nyaman untuk pemerintah untuk mengambil tindakan, ini benchmark harus berdiri. Itu adalah situasi anjing makan anjing yang sangat menakutkan sehingga membuat kulit kepala mati rasa dan menyebabkan jiwa seseorang jatuh ke dalam jurang. Jika orang itu tidak cukup buas, mereka mungkin akan dilahap dan dimusnahkan dalam sekejap. Sekarang, Ruben melihat yang sedang berlangsung transformasi dalam Jasper. Ini akan dituangkan dalam bentuk laporan rahasia dalam waktu singkat untuk dikirim langsung ke otoritas tertinggi. Namun, itu masih tergantung pada Jasper untuk memutuskan bagaimana rencana ini akan dilakukan. Saya mengerti. Dua kata Jasper mengakhiri panggilan video ini. Kemudian, Jasper duduk sendirian di kantor dan menolak bertemu siapapun. Ia juga tidak menerima panggilan dari siapapun, bahkan langsung menutup semua panggilan dari Anna. Dia butuh sedikit waktu untuk berpikir. Dalam 4 jam terakhir, dia akan memeras sedikit waktu untuk mempertimbangkan keputusan ini. Kota Pelabuhan. Zachary sedang mempelajari arus situasi dengan tim stafnya. Namun, bagaimanapun pembahasannya, pergi, bawahannya masih memberikan kesimpulan yang paling pesimis, jadi Zachary dalam suasana hati yang buruk. Pada saat ini, sekretarisnya buru-buru masuk dan mengucapkan beberapa patah kata ke telinganya. Kemudian, Zachary segera bangkit dan mengumumkan akhir pertemuan. Dia datang jauh-jauh ke bawah ke perusahaan dan pada saat ini, sebuah mobil melaju perlahan ke pintu. Dia telah bertanggung jawab atas Lowe's Corporation selama bertahun-tahun. Jadi, dimanapun dia berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, selalu pihak lain yang menerimanya dan bukan sebaliknya. Namun saat ini, Zachary seperti seorang siswa yang menunggu orang tuanya memeriksa pekerjaan rumahnya. Dia berjalan cepat ke sisi mobil dan dengan gugup membuka pintu mobil. Banyak karyawan Lowe's Corporation, atau mereka yang datang ke Lowe's Corporation untuk berbisnis, sangat terkejut saat melihat hal ini. Itu tidak umum untuk melihat bidikan besar seperti Zachary dalam kehidupan nyata, tetapi hari ini benar-benar membuka mata.
Tembakan besar sebenarnya bertindak sebagai pelayan untuk orang lain. Wig besar mana yang ada di dalam mobil? Segera, keraguan mereka terjawab. Setelah itu, orang ini juga menjadi topik yang membual bagi sebagian besar orang yang hadir untuk memberi tahu kerabat dan teman mereka di masa depan. Mereka melihat seorang tuan tua kurus turun dari mobil. Kulitnya gelap, dan alisnya tipis dan tipis, namun matanya cerah dan penuh ekspresi. Namun, dia terlalu tua dan berjalan dengan susah payah. Tuan tua yang lebih mirip petani daripada petinggi ini adalah petinggi sejati yang bersinnya seperti guntur di lingkaran global keturunan Somerland. Hukum tuan tua. Segera, seseorang berseru, mengungkapkan identitas tuan tua itu. Semua orang terkejut. Old Master Law tidak muncul di perusahaan selama lebih dari 10 tahun sejak dia pensiun. Jadi kenapa dia muncul hari ini? Apakah sesuatu yang besar terjadi? Ayah, mengapa kamu datang ke sini secara pribadi? Zakari juga penuh keraguan. Dia berjalan maju untuk membantu tuan tua dan bertanya sementara dia melakukannya. Tuan tua itu mendorong tangannya dan berkata, "Aku tidak butuh bantuanmu, aku bisa berjalan saya sendiri. Temukan untukku ruang resepsi yang besar. Saya telah membuat janji dengan para penatua dari keluarga lain. Mereka semua akan segera datang." Wajah tuan tua Lau tenang, dan setelah memberi perintah, dia berkata, "Juga, jika Jasper memanggilmu, kamu bisa mentransfernya kepadaku." Setelah dia mengatakan itu, tuan tua itu berjalan ke dalam gedung. Jantung Zakari berdegup kencang. Dia tahu bahwa jika tuan tua dapat memperlakukan masalah ini seperti ini dan bahkan membuat janji dengan beberapa tetua yang tersisa di Harbor City, itu pasti sesuatu yang besar. Zakari tidak membuang waktu. Dia segera mengatur agar orang-orang menyiapkan ruang resepsi terbaik dan terbesar. Tak hanya itu, ia juga meminta seseorang untuk segera memanggil tim medis terbaik di Harbor City untuk bersiaga di perusahaan. Lagi pula, orang-orang yang akan segera datang ini sudah sangat tua dan status mereka sangat tinggi. Jika salah satu master tua menjadi emosional atau terlalu bersemangat, itu bisa menimbulkan masalah. Tak lama kemudian, mobil-mobil mewah berdatangan ke gedung Lowe's Corporation satu demi satu, sedangkan yang turun dari mobil-mobil itu semuanya adalah orang-orang tua yang sudah pensiun dari dunia bisnis bertahun-tahun yang lalu. Hampir semua tetua dari 4 keluarga terkaya Harbor City dan keluarga teratas di bawah 4 yang masih hidup hadir. Tentu saja, J. Langdons dan W. Langdons tidak ada di sini. Mereka telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak akur, jadi tentu saja mereka tidak akan diundang ke acara semacam ini. Segera, beberapa lelaki tua itu duduk di ruang resepsi yang telah disiapkan dengan cermat. Sementara itu, tuan tua Lau duduk di tengah. Dia melihat orang-orang tua di sekitarnya yang seumuran dengannya dan tertawa kecil. "Teman-teman lamaku, sudah bertahun-tahun dan sekarang kita duduk bersama lagi." Saat itu, krisis keuangan di Harbor City bahkan tidak memaksa kami ke tahap ini. Ya, terakhir kali kita duduk bersama untuk bicaranya selama serah terima, kan? Tuan tua dari keluarga Boyle menyeringai dan berkata. Tuan tua Lau mengangguk dan berkata perlahan, "Kami sudah tua sekarang, dan tidak ada yang tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Mungkin setelah saya menutup mata malam ini, saya tidak akan bisa membukanya besok pagi. Jadi, saya tidak akan membuang waktu semua orang dan saya akan langsung ke intinya." Ketika tuan tua Lau hendak berbicara, ponsel Zakari berdering saat dia berdiri di pojok dekat pintu. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat si penelepon dan langsung tersentak bangun. Dia dengan cepat berjalan ke tuan tua dan membungkuk untuk berbisik, "Ayah, ini Jasper." Tuan tua Lau mengangguk dan mengambil telepon. Dia berkata,
Bintang pertunjukannya adalah di sini. Izinkan saya untuk menjawab panggilan ini. Setengah jam sebelum perdagangan dilanjutkan, Jasper akhirnya menelepon Zakari. Namun, dia tidak berharap tuan tua itu menjawab telepon. "Tuan tua, bagaimana kabarmu?" Setelah Jasper mengetahui siapa orang di ujung telepon itu, dia menyapa dengan hormat. "Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Saya masih bisa tidur dan makan dengan baik. Semuanya baik-baik saja dan keren," kata tuan tua Lau dengan gembira. Karena dia memanggil Zakari tetapi orang yang mengangkatnya adalah tuan tua Lau, Jasper tahu semua orang sudah memiliki pemahaman diam-diam. Namun, Jasper masih harus mengatakan masalah ini dengan lantang. "Tuan tua, saya tidak pernah kikuk atau lalai di depan Anda, jadi kali ini, saya akan langsung ke intinya. Saya tidak berpikir saya bisa melindungi dana di Harbor City pada pembukaan berikutnya." "Kamu tidak bisa atau kamu tidak mau?" Pertanyaan tuan tua Lau langsung ke dalam jiwa Jasper. Ini adalah pertama kalinya Jasper merasa begitu sulit untuk menjawab pertanyaan. "Aku tidak bisa, dan aku tidak bisa." Jasper menarik napas panjang dan menjawab, "Divestasi sentel menimbulkan reaksi berantai di seluruh pasar. Jika kita tidak berkorban, ibu kota Summerland akan benar-benar macet. Jika saya membiarkan Harbor City berputar ke dalam perjuangan hidup dan mati, saya mungkin punya cukup waktu untuk membalik papan catur ini. Jadi, aku hanya bisa memainkan game seperti ini." "Sangat baik," tuan tua Lau hanya menjawab dengan dua kata. Kemudian, dia melanjutkan bertanya, "Katakan padaku, apa yang akan terjadi jika kita kalah?" Jasper tercengang. Kemudian, dia memikirkan pertanyaan ini dengan benar sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh, "Kami akan mulai lagi jika kita kalah. Akan ada hari di mana kita akan kembali. Kamu mungkin bisa melakukan itu, tapi aku tidak punya banyak waktu tersisa." Tuan tua Lau berkata dengan lembut. Jasper tidak tahu harus berkata apa. Tetapi, tuan tua Lau tertawa dan melanjutkan, "Ketika Harbor City berada di bawah kekuasaan Inggris, saya pernah mengangkut sejumlah barang yang sangat penting ke daratan bahkan ketika Gubernur Harbor City meminta seseorang untuk menodongkan pistol ke saya. Kepala. Jika saya takut saat itu, hukum tidak akan ada sekarang. Jasper, ayo pergi. Aku akan bertaruh dengan keluargaku. Bukan untukmu, tapi untuk Summerland. Bukan untukmu, tapi untuk Summerland." Keenam kata itu menunjukkan kekuatan karakter tuan tua dengan jelas dan sepenuhnya. Summerland telah sangat menderita kesulitan dan siksaan selama 100 tahun terakhir bertahun-tahun. Namun, tidak peduli betapa sulitnya itu dan betapa putus asanya situasinya, negara ini selalu bisa lepas dari kesulitan dan kesulitan ini. Itu bukan karena hal lain selain fakta bahwa negara Summerland dan keturunan Summerland tidak akan pernah kekurangan pahlawan yang akan mengorbankan diri mereka untuk rumah dan negara mereka. Tanah air, rumah dan tanah berjalan beriringan, jadi tanpa tanah, bagaimana bisa ada rumah? Jika ekonomi negara kita hancur, teman-teman lamaku, kita semua akan menjadi rumput liar yang tak punya akar. Kita semua berasal dari era perang besar. Anda tahu lebih baik daripada orang lain. Begitu kami tidak mendapat dukungan dari negara, bahkan jika kami memiliki jumlah uang yang tak ada habisnya, di mata orang asing, kami masih hanya sepotong daging tanpa bentuk perlawanan yang dapat disembelih kapan saja. Tuan tua mengatakan pernyataan ini di depan semua orang sambil tetap berbicara di telepon dengan Jasper. Setelah dia mengatakan itu, ekspresi semua orang serius. Setelah waktu yang lama, seseorang perlahan berkata, "Tapi sekarang, kami masing-masing memiliki bisnis keluarga dan kami memiliki keturunan. Kami bukan pemuda gegabah yang hanya perlu memberi makan diri kami sendiri dan dapat mengorbankan hidup kami kapan saja.
Aku tidak akan memaksamu. Tuan Tua Lau melirik orang yang berbicara dan berkata dengan ringan, terserah Anda apakah Anda ingin seluruh keluarga Anda menjadi anjing atau menjadi pahlawan sendiri. Setelah dia mengatakan itu, Tuan Tua yang menyatakan keprihatinannya meraung, apa maksudmu dengan itu? Kapan aku pernah menolakmu? Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Itu adalah Tuan Tua dari Boyle keluarga yang berbicara kali ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, saya hanya punya satu permintaan. Tinggalkan beberapa kapal untuk keturunanku agar mereka tidak mati kelaparan. Saya berjuang untuk sisanya, dan sekarang, saya tidak ragu untuk menyerahkan semuanya untuk negara dan rumah saya. Setelah dia mengatakan itu, ruangan itu sunyi. Baiklah, kalau begitu sudah diselesaikan. Hukum Tuan Tua menyimpulkan. Pada saat yang sama, Jasper, yang telah mendengar semuanya, tidak tahu harus berkata apa sama sekali. Jasper, kamu dengar itu, kan? Masih ada beberapa orang berdarah panas di Summerland. Suara lembut Tuan Tua Lau menginterupsi pemikiran Jasper. Jasper menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serius dan penuh hormat yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya, saya seorang pria tanpa kebajikan, dan saya tidak kompeten, tapi aku akan selamanya ingat bantuan besar dan tindakan kasih karunia ini. Saya berjanji kepada semua orang di ruangan itu bahwa selama saya memiliki makanan di meja saya di masa depan, saya pasti akan memastikan semua keturunan Anda aman dan sehat. Mungkin ini terdengar gila sekarang, tapi ini adalah janjiku dan juga janji yang akan aku perjuangkan sepanjang hidupku. Kata-kata Jasper membuat para tetua di ruangan itu merasa sangat senang. Dapat dilihat bahwa jika pertempuran ini tidak berakhir terlalu buruk, perkembangan Jasper di Summerland tidak akan terbendung. Bahkan jika dia kehilangan JW kali ini, miliknya jasa berjasa akan cukup untuk memungkinkan pemerintah membantunya membangun JW kedua atau ketiga. Bahkan jika mereka semua berada di puncak piramida Harbor City, berapa umurnya mereka, dan berapa umur Jasper? Bahkan setelah mereka meninggal, Jasper akan tetap kuat. Dengan janji Jasper, dapat dikatakan bahwa keturunan mereka akan berkembang untuk 2 generasi berikutnya. Ini setara dengan memecahkan kekhawatiran masa depan mereka. Baiklah, aku akan menerima kebaikanmu atas nama semua orang. Tuan Tua Lau sangat lega. Dia berkata dengan suara hangat, waktu hampir habis, jadi kamu harus bersiap-siap dulu. Kami akan mengumpulkan semua dana di sini dan menunggu hingga perdagangan dilanjutkan. Ketika saatnya tiba, kami akan melakukan apapun yang Anda katakan. Jasper, ingatlah untuk tidak membiarkan pengorbanan kita sia-sia. Kami akan kehilangan 10 tahun sumber kehidupan Harbor City dengan melakukan ini. Saya mengerti. Setelah menutup telepon, Jasper menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Kemudian, dia mendorong pintu kantor ruang komando. Saat dia membuka pintu, dia melihat seluruh tim menatap lurus ke arahnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Jasper berkata dengan suara yang dalam, masih ada beberapa menit sebelum perdagangan dilanjutkan. Semuanya, bersiaplah. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang di tim tiba-tiba menjadi energi. Itu karena mereka tiba-tiba melihat pria itu kembali. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuat orang yang maha kuasa itu tersandung. Dia kembali lagi. Semua orang masuk ke posisi dan pekerjaan persiapan yang sibuk dimulai. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, waktu untuk memulai perdagangan lagi akhirnya tiba. Saat waktunya tiba, data yang berhenti bergerak mulai disegarkan dengan cepat. Poinnya terus naik dan tekanannya masih meningkat. Sapi jantan mulai menyerang. Posisi kami mulai melikuidasi, dan kami perlu menambah dana. Dana. Suntikan dana ke akun saya,
jika tidak, semua posisi akan dilikuidasi. Ada peringatan dini sekarang. Saat perdagangan dimulai, seolah-olah tombol lanjutkan ditekan pada hari kiamat sebelumnya. Meskipun semua orang diberi 4 jam istirahat, begitu saatnya tiba, semuanya akan berjalan seperti biasa. Beruang berada di bawah tekanan luar biasa dan seluruh pasar subprime mulai naik secara tidak wajar. Tampaknya pada saat ini, semua investor di dunia telah menjadi musuh Jasper dan mereka semua bullish pada posisi bulls. Perusahaan investasi dan manajemen Bennett mengumumkan bahwa dia yakin industri real estate di Amerika Serikat belum mencapai titik kehancuran dan masih memiliki nilai dan peluang investasi. Kata-kata Jake membuat Jasper mengangkat alisnya. Sepertinya teman lama kita juga telah membuat pilihan. Jasper tidak menyalahkan Bennett. Lagi pula, terlepas dari betapa bebasnya modal, Bennett masih dari Amerika Serikat. Kekayaan, keluarga, dan propertinya adalah semua di Amerika Serikat. Jadi, bukankah dia pengkhianat jika dia masih memihak Jasper dalam hal ini momen kritis? Bapak, lain, tekanannya terlalu besar. Jale menyeka keringat dari alisnya dan berkata dengan ketakutan, baru 10 menit. Sejak perdagangan dilanjutkan dan dana yang masuk ke pasar telah melampaui 600 miliar dolar AS. Apalagi nilai transaksinya mendekati 2 triliun US dollar. Sepertinya rindu bertekad untuk membunuh kita secara langsung sore ini. Jangan khawatir, aku menunggu. Jasper mengatupkan bibirnya. Setelah dia mengatakan itu, telepon berdering. Itu dari Zachary. Jasper, dananya sudah siap, dan kami dapat mentransfernya kepada Anda kapan saja. Totalnya 200 miliar dolar AS. Mengapa begitu banyak? Meskipun Jasper sudah siap, dia masih terkejut dengan kekayaan besar orang tua itu. Zachary terkekeh pahit, kami mengeluarkan hampir semua yang kami miliki. Ada juga 8 miliar di sini yang menjadi milik Kementerian Keuangan Kota Pelabuhan. Anda harus mengerti. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Ih gantengnya, ini baru ganteng anak papa.